Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu ilmu hadis Bapak Apip Hussein LCMA. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in dan atba'ut tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan mengenai hukum dan pandangan Islam terhadap perbudakan. Dan mana video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester pada mata kuliah ilmu hadis. Berbicara mengenai perbudakan, maka kita harus mengetahui sebab perbudakan dalam Islam. Sebab perbudakan dalam Islam itu berawal dari kekafiran dan peperangan. Jadi, adanya perbudakan di dalam Islam itu karena menyesuaikan dengan perbudakan di luar Islam. Karena jika terjadi peperangan, pasukan kaum muslim ditangkap, lalu oleh mereka dijadikan budak. Maka di saat tertangkap pasukan lawan, oleh kaum muslimin pun dijadikan budak juga. Karena agar bisa tukar-menukar nantinya. Maka penyebab dari perbudakan itu adalah demikian. Dan apabila ada seorang budak, maka akan turun-temurun menjadi budak juga. Dan Islam justru datang menghapus perbudakan. Sehingga banyak amalan-amalan yang dihubungkan dengan perbudakan. Misalnya, jika ada orang yang melanggar berhubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan, maka apa yang harus dilakukan? Itqu raqabatin, memerdekakan budak. Seperti yang telah disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ata rajulun nabi sallallahu alaihi wasallam faqala halaktu waqatu ala ahli fi Ramadan. Abu Hurairah meriwayatkan ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas berkata, celakalah aku mencampuri istriku di siang hari pada bulan Ramadan. Lalu Rasulullah bersabda, Itqu raqabah, perdekakanlah seorang hamba sahaya perempuan. Dijawab oleh laki-laki itu, laisali, aku tidak mampu. Kemudian Rasulullah kembali bersabda, fasum syahraini mutatabi'aini, berpuasalah selama 2 bulan berturut-turut. Dan dijawab lagi oleh laki-laki itu, la astati'u, aku tidak mampu. Rasulullah kembali bersabda, fa'at'im sittina miskinan, berikanlah makanan kepada 60 orang miskin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Banyak keterangan-keterangan dan fadilah-fadilah dalam memerdekakan budak. Karena apa? Karena kalau langsung serta-merta begitu, orang tidak akan mampu memerdekakan budak. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Balad, "Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah faqqu raqabah." Tetapi ia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan. Karena ketika seseorang mendapatkan budak, dia harus beli. Dan jika dia harus memerdekakan budaknya, maka habis hartanya. Maka perlahan demi perlahan Islam justru sukses memerdekakan budak. Dalam kesuksesan Islam dalam memerdekakan budak, dalam hal ini seperti jika ada budak perempuan lalu digauli oleh majikannya, sehingga apabila menghasilkan anak, maka anak tersebut merdeka, bukan budak lagi. Dan setelah dia merdeka, dia dikenal sebagai ummul aulad, dan nanti ibunya pasti akan merdeka juga dengan aturan-aturan tertentu. Jadi jika seseorang sayyid menggauli budaknya, maka ini merupakan suatu muqaddimah akan memerdekakan dia pula. Namun berbeda jika seorang yang merdeka menikah dengan seorang budak lalu menghasilkan anak, maka anak tersebut tetap menjadi budak.
Jadi kesimpulannya bahwasannya adanya perbudakan dalam Islam bukan berarti Islam mendukung perbudakan. Justru Islam datang untuk menghapus perbudakan-perbudakan yang telah ada pada saat itu. Dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam, maka Islam dapat memerdekakan para budak, bahkan mengangkat derajat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.